Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama saya sendiri Arsyika Marifatika Suliana Putri, yang kedua Asep Teguh Hidayat, yang ketiga Irfan Yudistiansyah, yang keempat ada Khalifah Mutiara Dalenti, yang kelima Muhammad Alwan Al-Ghifari, selanjutnya ada Muhazrah Fatur Razak, dan yang terakhir ada Yasir Mubarok. Kami akan menjelaskan mengenai unit kendali lanjutan. Nah, yang pertama ada pengertian dari unit kendali. Unit kontrol atau yang sering dikenal dengan kontrol unit ini akan menyimpan perintah sekarang yang dilakukan oleh komputer. Memerintahkan ILU untuk melaksanakan dan mendapat kembali informasi yang diperlukan untuk melaksanakan perintah tersebut dan memindahkannya kembali ke hasil ke lokasi memori yang sesuai. Sekali yang terjadi, unit kontrol pergi ke perintah berikutnya. Bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer tercapai ini mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register agar ALU melakukan fungsinya untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya. Register yang merupakan bagian dari unit kontrol adalah tempat penyimpanan data sementara dalam CPU selama proses eksekusi. Nah, yang kedua yaitu tugas kontrol unit. Tugas dari kontrol unit ini adalah yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input ataupun output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika. Dan yang terakhir yaitu menyimpan hasil proses ke memori utama. Nah, selain itu, kontrol unit memiliki dua tugas dasar. Yang pertama adalah pengurutan, yaitu unit kontrol yang menyebabkan proses menuju sejumlah operasi mikro dalam urutan yang benar yang didasarkan pada program yang sedang dieksekusi. Nah, yang keduanya yaitu eksekusi, atau merupakan unit kontrol yang menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Lalu ada operasi mikro. Fungsi dari sebuah komputer adalah untuk eksekusi program. Setiap siklus yang lebih kecil akan terdiri dari sejumlah langkah yang masing-masing langkah tersebut terdiri dari register-register CPU. Dapat disebut langkah-langkah tersebut sebagai operasi mikro. Operasi mikro adalah operasi fungsional atau atomik suatu CPU. Organisasi bagian dalam dari sebuah komputer sangat ditentukan oleh kumpulan instruksi yang dapat dijalankannya. Sebuah instruksi adalah sebuah kaidah yang digunakan komputer untuk mendefinisikan operasi-operasi seperti add, store, load, dan jump. Dan kumpulan dari semua instruksi tersebut, kumpulan instruksi mencangkup beragam operasi aritmatika dan logika, operasi perpindahan data, operasi masukan atau keluaran, dan operasi pengendalian kombinasi. Dari operasi-operasi ini, dikelompokkan bersama-sama membentuk sebuah program mesin. Kata mikro mengacu pada fakta bahwa tiap langkah adalah sederhana dan akan menyelesaikan operasi terkecil. Unit kendali logika atau control logic unit bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas perangkat keras di dalam komputer. Lalu ada control logic unit atau CLU bertugas untuk satu, memfetch suatu instruksi dari memori. Yang kedua, memberi kode instruksi untuk menentukan operasi yang dilaksanakan. Yang ketiga, menentukan sumber dan tujuan data di dalam perpindahan data. Yang keempat, mengeksekusi operasi yang dilakukan. Kelemahan operasi mikro. Karena waktu akses memori kendali ROM menentukan kecepatan operasi CLU, maka kendali microprogramment mungkin menghasilkan CLU yang lebih lambat dibandingkan dengan kendali hardware. Alasannya bahwa waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu instruksi mikro juga mencakup waktu akses ROM, sedangkan suatu keterlambatan dalam CLU hardware hanya mungkin disebabkan oleh keterlambatan waktu penyebaran melalui perangkat keras yang relatif sangat kecil. Hardware digunakan hanya jika sistem itu tidak terlalu kompleks dan hanya memerlukan beberapa operasi kendali. Selanjutnya,
Keuntungan operasi mikro. Rancangan mikroprogrammet relatif mudah diubah-ubah dan dibetulkan, menyediakan kemampuan diagnostik yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan daripada rancangan hardware. Utilisasi memori utama dalam komputer mikroprogrammet biasanya lebih baik karena perangkat lunak yang seharusnya menggunakan ruang memori utama justru ditempatkan pada memori kendali. Pengembangan RAM lebih lanjut dalam kaitan dengan harga dan waktu akses secara lebih jauh justru menguatkan posisi dominan pemrograman mikro, salah satunya dengan menyertakan unit memori ketiga disebut sebagai nano memori tambahan bagi memori utama dan memori kendali. Dalam mengerjakan hal ini, mungkin terjadi pertukaran yang menarik antara programan mikro, horizontal, dan vertikal. Lalu selanjutnya ada cara kerja control unit. Ketika sebuah komputer pertama kali diaktifkan powernya, maka komputer tersebut menjalankan operasi bootstrap. Operasi ini akan membaca sebuah instruksi dari sebuah lokasi memori yang telah diketahui sebelumnya dan mentransfer instruksi tersebut ke control unit untuk dieksekusi. Instruksi dibaca dari memori dan dieksekusi sesuai dengan urutan penyimpanannya. Program counter dari sebuah komputer menyediakan suatu cara untuk menyimpan lokasi instruksi berikutnya. Urutan eksekusi berubah dengan memindah lokasi instruksi baru ke program counter sebelum pembacaan. Instruksi dikerjakan. Sebuah instruksi merupakan kalimat imperatif pendek yang sudah dapat menjelaskan makna dan perintah tersebut. Suatu instruksi terdiri dari yang pertama ada subjek, yaitu komputernya. Yang kedua itu ada verb, suatu kode operasi yang mengindikasikan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga ada objek yang mengidentifikasi nilai data atau lokasi memori. Baik, kita masuk ke dalam struktur kontrol, yang mana struktur kontrol ini merupakan bagaimana sebuah komputer diorganisasikan. Nah, terkait erat dengan strukturnya, bagaimana komponen-komponen dalam sebuah komputer saling berhubungan satu sama lain. Struktur kontrol juga terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada unit masukan atau input unit. Input unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sebuah komputer. Nah, yang kedua itu ada unit logika dan aritmatika atau arithmetic and logical unit. Adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lain. Yang ketiga itu ada unit memori atau penyimpanan. Memori atau storage unit terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau random access memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM, ready only memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Nah, yang keempat itu ada unit keluaran atau output unit, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy ke kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Lanjut, kita masuk ke input control. Nah, input control ini berfungsi untuk menerima masukan atau input, kemudian membacanya dan diteruskan ke memori atau penyimpanan. Dalam hubungan ini dikenal istilah peralatan masukan atau input device, yaitu alat penerima dan pembaca masukan serta media masukan, yaitu perantaranya. Nah, itu ada input control unit, ada clock atau pewaktu, adalah cara unit control dalam menjaga waktunya. Unit control menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Pulsa ini dikenal
sebagai waktu siklus prosesor. Nah, yang kedua itu ada register instruksi. Opcode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Nah, yang terakhir itu ada flag. Flag ini diperlukan oleh unit control untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. Yang terakhir itu ada sinyal kontrol untuk mengontrol bus. Bagian bus, kontrol bus sistem memberikan sinyal-sinyal ke unit kontrol seperti sinyal-sinyal interupsi dan acknowledgement. Yang selanjutnya yaitu ada output control unit, berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori. Seperti halnya pada unit memasukkan, maka pada unit keluaran dikenal juga istilah peralatan keluaran dan media keluaran. Sinyal kontrol di dalam prosesor terdiri dari dua macam. Sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindah dari register yang satu ke register yang lainnya, dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifasi fungsi-fungsi ALU tertentu. B. Sinyal kontrol bagi bus kontrol. Sinyal ini juga terdiri dari dua macam, sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul I/O. C. Unit kendali logika, bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas perangkat keras di dalam komputer. Selanjutnya ada fungsi dan tugas CLU. 1. Mengambil suatu instruksi dari memori. 2. Memberi kode pada instruksi untuk menentukan operasi mana yang akan dilaksanakan. 3. Menentukan sumber dan tujuan data di dalam perpindahan data. 4. Mengeksekusi operasi yang dilakukan. Setelah menginterpretasi kode biner suatu instruksi, CLU menghasilkan serangkaian perintah kendali yang disebut sebagai instruksi mikro atau operasi mikro. Instruksi mikro merupakan operasi primitif tingkat rendah yang bertindak secara langsung pada sirkuit logika suatu komputer dan mengatur fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Membuka atau menutup suatu gerbang dari sebuah register ke sebuah bus. B. Mentransfer data sepanjang bus. C. Memberi inisial sinyal-sinyal kendali seperti read, war, shift, clear, and C. D. Mengirimkan sinyal-sinyal waktu. E. Menunggu sejumlah periode waktu tertentu. Menguji bit-bit tertentu dalam sebuah register. Baik, yang selanjutnya macam-macam control unit. Yang pertama, single cycle CU. Prosesor di CUI ini hanya terjadi dalam satu clock cycle. Artinya setiap instruksi ada pada satu cycle, maka dari itu tidak memerlukan state. Dengan demikian fungsi boolean masing-masing control line hanya merupakan fungsi dari opcode saja. Clock cycle harus mempunyai panjang yang sama untuk setiap jenis instruksi. Ada dua bagian pada unit kontrol ini, yaitu proses mendekode V-code untuk mengelompokkannya menjadi 4 macam instruksi, yaitu di gerbang AND, gerbang OR. Keempat jenis instruksi adalah R format berhubungan dengan register, IW membaca memori, SW menulis ke memori, dan rec branching. Sinyal kontrol yang dihasilkan bergantung pada jenis instruksinya. Misalnya jika melihat memori R format atau LW, maka akan sinyal writer akan aktif. Hal lain, jika melibatkan memori LW atau SW, maka akan diberi sinyal kontrol ke ALU, yaitu ALU SRC. Desain single cycle ini lebih pada pekerjaan dengan baik dan benar, tetapi cycle ini tidak efisien. Multi cycle CU
Baik, yang kedua yaitu multi-cycle CU berbeda dengan unit control yang single cycle. Unit control yang multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi dengan memperhatikan state dan opcode. Fungsi boolean dari masing-masing of control line pada ditentukan. Masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 buah input logic. Jadi akan terdapat banyak fungsi boolean dan masing-masingnya tidak sederhana. Pada cycle ini, sinyal kontrol tidak lagi ditentukan dengan melihat pada bit-bit instruksinya. Bit-bit opcode memberitahukan operasi apa yang selanjutnya akan dijalankan CPU, bukan instruksi cycle selanjutnya.